Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania dari kelas 12 PSPT. Di sini saya akan mereview tata artistik dari film yang berjudul Crawl. Mari kita simak bersama-sama cuplikannya. Dadah! Setelah kesuksesan A Quiet Place, Paramount Pictures kembali memproduksi film terbarunya yang berjudul Crawl bersama dengan sutradara Alexandre Aja yang merupakan sutradara handal yang berasal dari Prancis yang pernah memimpin film Piranha 3D yang populer pada tahun 2010. Crawl menjadi salah satu film Hollywood yang pada tanggal 10 Juli 2019 tayang di bioskop seluruh Indonesia. Crawl sendiri merupakan film berkonsep twist theater movie dengan elemen horor. Film ini dibintangi oleh Barry Pepper, Caio Del Rio, dan Rose Anderson. Naskah film Crawl ini ditulis oleh Swan Ramusen dan Michelle Ramusen. Ini banyak memprediksi film ini akan menyita perhatian publik lantaran naskahnya yang mudah dipahami. Selain itu, film Crawl ini juga menghadirkan banyak adegan menegangkan yang membuat para penonton serasa diteror. Dalam berdurasi 87 menit, Crawl ini mengisahkan tentang Haley Keller, seorang mahasiswa yang cantik, seksi, mulus, dan putih yang menjadi atlet renang di kampusnya di University of Florida, Amerika Serikat. Pada suatu ketika, terjadi hujan badai yang sangat besar yang termasuk kategori 5 hurricane di kota kecil menjadi tempat tinggal Haley di Florida yang di sekitarnya banyak tempat penangkaran buaya. Seluruh penduduk sudah dievakuasi ke tempat yang aman kecuali ayah Haley yang bernama Dave yang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sejak bercerai dengan ibu Haley, Dave memang tinggal sendirian di rumah. Ia hanya ditemani oleh seekor anjing peliharaan. Haley pun bergegas untuk mencari ayahnya dengan menyetir mobil sendirian. Dia menerjang hujan badai dan mengabaikan larangan polisi yang tidak memperbolehkannya ke sana karena terlalu berbahaya. Sesampainya di rumah masa kecilnya, Haley hanya disambut oleh anjing peliharaannya. Sementara itu, ayahnya ternyata sedang terkapar di ruang bawah tanah. Ia terluka parah setelah diserang oleh seekor buaya besar yang lolos dari tempat penangkaran. Keadaan kemudian menjadi semakin runyam saat banjir mulai masuk ke basement rumah tersebut. Haley dan bokapnya terjebak di ruang bawah tanah. Keduanya tidak bisa keluar dengan segerombolan buaya besar dan ganas mengelilingi mereka. Sementara itu, seluruh penduduk di kota kecil tersebut sudah dievakuasi. Saluran komunikasi pun sudah terputus. Semua operator saluran no sinyal. Selain itu, listrik juga padam akibat banjir dan hujan badai. Jadi, tidak ada bantuan dari siapapun yang bisa diharapkan. Haley dan ayahnya yang terluka parah itu harus mati-matian bertahan hidup dari ancaman para buaya ganas agar mereka tidak menjadi santapan reptil-reptil buas tersebut. Inilah gambaran sedikit dari alur film Crawl ini. Kabarnya film Crawl ini terinspirasi dari bencana badai topan yang pernah memporak-porandakan wilayah Florence, Amerika Serikat yang menyebabkan banjir bandang hingga menghanyutkan rumah-rumah penduduk. Selain itu, banjir tersebut juga membawa serta beberapa ekor buaya dan ular yang sewaktu-waktu bisa menyerang manusia dari dalam air. Meski tidak ada laporan kematian akibat serangan binatang-binatang berbahaya, 5 orang dinyatakan meninggal dalam bencana alam yang terjadi pada 2018 tersebut. Kisah nyata itulah yang kemudian dibawa ke layar lebar oleh Alexandre Aja. Dalam Crawl ini, selain disutradari oleh Alexandre Aja, Crawl juga diproduseri oleh Sam Raimi yang dulu sukses membesut film trilogi Spider-Man 2002, 2004, dan 2007. Sebelum ini, Raimi juga sudah berpengalaman memproduksi film-film horor, antara lain The Evil Dead dan Don't Breathe, dan masih banyak lagi. Sementara itu, bagi Caio Del Rio, Crawl merupakan peran utama pertamanya. Sebelumnya, perempuan 27 tahun tersebut memang sudah pernah membintangi beberapa film blockbuster, antara lain trilogi The Maze Runner 2014, 2015, dan 2018, dan Pirates of the Caribbean dan Tell No Tales 2017. Namun, semua hanya sebagai peran pembantu. Dalam film rilisan Paramount Pictures ini,
kayak beradu akting dengan Barry Pepper yang berperan sebagai ayahnya, yang sebenarnya mereka bukan sosok yang asing satu sama lain, karena sudah pernah main bersama dalam trilogi The Maze Runner. Dan Pepper sendiri sudah dikenal setelah berperan sebagai Daniel Jackson dalam film perang epik Saving Private Ryan pada tahun 1998. Secara garis besar, mungkin banyak yang menganggap kisah Crawl terlalu sederhana, yaitu tentang karakter utamanya yang harus bertahan hidup dari ancaman buaya dan cuaca ekstrim yang sangat berbahaya. Di samping itu, mungkin banyak juga yang membandingkan Crawl dengan film Jaws pada tahun 1975 yang legendaris itu. Namun, ide tentang buaya yang menyerang manusia saat kebanjiran dalam film ini tampak lebih realistis, terutama bila dibandingkan dengan ikan hiu yang memangsa orang-orang di laut dalam film Jaws garapan Steven Spielberg dulu. Selain itu, Crawl juga menyajikan sebuah plot twist yang tak terduga, dan tampaknya memang sengaja disiapkan untuk mengejutkan para penonton. Jadi meski sekilas terlihat sederhana, alur film ini sebenarnya tidak mudah ditebak. Dan hebatnya lagi, dengan kesederhanaan ceritanya, film ini mampu menyuguhkan ketegangan yang sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, tak heran sutradara legendaris Quentin Tarantino sampai menyebut Crawl sebagai salah satu film favoritnya. Satu-satunya kekurangan Crawl mungkin terletak pada unsur CGI (Computer Generation Imagery) yang kurang dipoles dengan epik. Namun, hal itu masih bisa dimaklumi karena film ini hanya berbudget 13,5 juta US dollar. Selain itu, kekurangan efek visual tersebut juga tidak terlalu mengganggu karena masih masuk akal dan enak dipandang. Singkatnya, dengan budget yang sangat minim, Crawl mampu menghadirkan tontonan yang sangat baik. Bahkan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan film-film sejenisnya yang menghabiskan biaya produksi sampai ratusan juta dolar. Semacam The Meg 2018 yang dibintangi oleh Jason Statham itu. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika performa Crawl di Book Movie juga cukup oke, mampu mengumpulkan pemasukan hingga 90 juta US dollar dari seluruh dunia. Bagi yang tidak sempat menontonnya, mungkin sekarang menyesal karena telah melewatkan film horor yang satu ini. Gimana tadi filmnya? Seru kan? Jadi bikin kalian penasaran. Jadi kalian harus buru-buru nonton di Netflix atau di aplikasi-aplikasi yang premium. Jangan nonton yang ilegal. Kita harus menghargai sebuah karya film, bahkan karya seni apapun itu. Dan satu lagi, kalau udah kelar, jangan di stop dulu. Kan kita udah tahu endingnya, tapi itu belum kelar loh. Kita harus nonton kayak di title-nya, karena kalian akan tahu juga siapa dari pembuat film ini, ya kan? Gak cuman tahu ending aja. Oke? Jadi sampai di sini dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dolby 15 dan pastinya di video Siti Sadia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.